Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Probolinggo, Bapak Suwondo. Yang terhormat Bapak Toto selaku pengajar praktik Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 kelas 103. Hari ini saya akan melakukan praktik kucing supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Rizkiatus Naini. Tahap pertama yang akan saya lakukan adalah praobservasi. Berikut praobservasi saya. Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam Bu Munifah. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bu Kiki, makasih banyak ya sudah meluangkan waktunya dalam praktik kucing supervisi akademik ini di tahap pertama praobservasi. Bu Kiki sibuk nggak Bu? Lumayan. Sekarang ini kan momen menginput nilai kelas 12. Tapi sambil menunggu kita manfaatkan waktu luang ini ya. Ya, terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya. Oke ya Bu, saya minta waktunya sebentar saja Bu. 15 menit, 20 menit ke depan. Oke, monggo. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi Bu terkait kegiatan kemarin yang sudah saya sampaikan kepada Bu Kiki bahwa kita akan mengadakan kucing supervisi akademik di mata pelajaran Bu Kiki yang Bu Kiki ampu di SMA Negeri 1 Besuk. Seperti itu. Kegiatan supervisi akademik ini Bu bertujuan untuk membantu meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kegiatan belajar mengajar Bu Kiki di kelas. Observasi ini saya lakukan untuk melihat apa saja persiapan yang sudah Ibu Kiki lakukan. Oke, siap. Ya. Nah, dari percakapan ini Bu, pengennya Bu Kiki seperti apa harapannya untuk supervisi akademik yang akan dilakukan besok? Oh iya. Jadi harapan saya Bu Munifah dengan adanya observasi, dengan adanya observer yang mengamati saya di kelas nanti, tentunya akan bisa membantu saya dalam merefleksikan pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Jadi dalam pembelajaran itu tentunya nanti akan ada kelemahan-kelemahan yang ditemukan atau bahkan keunggulan-keunggulan yang sudah saya laksanakan. Dan itu bisa menjadi referensi saya untuk meningkatkan pembelajaran tahap-tahap berikutnya. Begitu Bu Munifah. Ya, bagus sekali Bu Kiki. Berarti harapannya memang untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi ketika kita mengadakan kegiatan belajar mengajar di kelas seperti itu Bu ya. Siap. Untuk memaksimalkan pembelajaran yang ada di kelas. Bu Kiki, kalau boleh tahu Bu, besok materi yang akan disampaikan ketika supervisi akademik itu materinya apa Bu? Masih trigonometri ya Bu Munifah. Kebetulan besok itu saya di kelas 10. Jadi materi trigonometrinya belum selesai, hanya saja sudah final materinya. Saya besok itu ingin mengajak anak untuk mengukur sebuah objek dengan menggunakan konsep perbandingan trigonometri. Wah, ini kayaknya keren sekali ini kalau saya mendengarkan dan membayangkan seperti apa. Ya, insya Allah keren Bu Munifah. Ya, insya Allah menarik dan menyenangkan. Iya, harapannya seperti itu Bu Iya, ya. harapannya Nah, begitu. Bu, tujuan dari materi ini Bu, apa Bu tujuannya? Bisa dideskripsikan Bu? Kalau tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajarannya siswa nanti dapat mengukur objek dengan menggunakan konsep trigonometri. Nah, untuk alatnya Bu nanti itu menggunakan klinometer namanya. Jadi kita untuk mengetahui sudut yang akan dicari perbandingannya supaya nanti dapat mengukur panjang sebuah objek atau tinggi sebuah objek, itu namanya klinometer. Ya, berarti di sini Bu Kiki menggunakan media seperti itu Bu ya, untuk bisa menyempurnakan pembelajaran yang akan diterapkan di supervisi akademik besok. Betul sekali Bu Pak. Keren sekali Bu. Nah, di sini pastinya Bu Kiki sudah mempersiapkan, pasti sudah ya, untuk kegiatan belajar mengajar besok. Apa saja Bu yang sudah disiapkan Bu? Selain
media yang barusan Bu Kiki sebutkan. Tentunya RPP ya Bu Munifa, jadi RPP-nya cuma nanti mungkin butuh penyesuaian di lapangan. Terus saya juga selain klinometer yang sudah saya sebutkan tadi, saya sudah menyiapkan video Bu Munifa. Jadi kan seperti yang kita ketahui, anak itu kan tidak semuanya sama. Ya, saya hanya menyediakan video, linknya saja saya ambil di YouTube gitu Bu Munifa. Jadi itu nanti saya share ke anak-anak. Terus juga ada buku cetak dari perpus. Biasanya memang anak-anak menggunakan itu untuk pembelajaran gitu Bu Munifa. Sudah lengkap sekali ya Bu. Di sini ada RPP dan saya melihat kayaknya ini masuk ke pembelajaran diferensiasi seperti itu Bu ya. Karena ada untuk anak visual, kinestetik dan auditorinya juga sudah dapat dari medianya. Ini saya lihat sepertinya sudah sangat lengkap sekali karena Bu Kiki ini kayaknya besok akan menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Wah, Iya. keren-keren mantap Bu. Iya Bu, betul sekali. Ya, Bu Kiki terkait dengan keunikan dan keistimewaan anak yang besok Bu Kiki praktekkan dan terkait dengan kebutuhan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Ini tentunya Bu Kiki ada nggak Bu materi yang perlu tenaga ekstra atau strategi mungkin yang bisa diterapkan oleh Bu Kiki agar pembelajarannya itu sampai kepada anak-anak sehingga tujuan yang ingin dicapai di pembelajaran hari ini atau hari itu tercapai. Oh iya, tentunya ya kita tahu sendiri Bu Munifa, karakter anak besok ya, anak-anak kita Ya. itu kan motivasi belajarnya kan kurang ya, kadang-kadang Betul mereka sekali. kan fluktuatif, kadang naik kadang turun. Nah saya yang saya khawatirkan besok ini kan kelas 10 ada di jam-jam agak siang, jadi jam-jam terakhir. Nah sedangkan besok itu kan kita akan di lapangan mengukur. Besok itu insya Allah saya akan memilih tiang bendera untuk diukur tingginya dengan menggunakan konsep perbandingan. Nah di situ benar-benar butuh ekstra fokus. Anak-anak itu harus bisa fokus dan harus bisa bekerja sama dengan kelompoknya. Nah itu yang menjadi tantangan saya Bu Munifa dalam kondisi siang. Kemudian dengan anak-anak didik kita yang berkarakter seperti itu, saya harus mampu mengkondisikan kelas dan membawa mereka dalam fokus terhadap tujuan pembelajaran saya itu. Ini kalau saya lihat ini desainnya sudah sangat detail sekali untuk supervisi akademik besok ini Bu ya. Karena memang anak-anak kita itu unik dan istimewa. Betul. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa dan mampu untuk memfasilitasi mereka betul sekali, Bu. apa yang harus kita Sesuai sampaikan ya kebutuhannya. sesuai dengan kebutuhan bakat dan minat anak. Bu, kira-kira Bu untuk medianya atau alat peraga yang seperti tadi Ibu sampaikan, boleh nggak Bu dijelaskan pastinya anak-anak untuk mengerti memakai alat atau media seperti tadi itu Bu, alat peraga itu seperti apa Bu? Oh iya, ini kebetulan tidak saya bawa ya Bu. Saya kalau klinometer itu sebenarnya sederhana Bu Munifa, dan saya itu sudah meminta mereka sebelumnya untuk membuat. Jadi saya hanya menyediakan contoh itu pun contoh nyata. Saya bawa ke kelas kemarin itu sudah Bu Munifa ya. Jadi saya bawa, kemudian saya juga memberikan video tutorial bagaimana cara membuat, dan itu sudah ada beberapa kelompok yang jadi. Nah besok ini kita kan akan memanfaatkan klinometer itu untuk mengukur objeknya dengan menggunakan konsep trigonometrinya. Nah kemarin itu hambatannya masih banyak ya, saya katakan banyak karena memang perbandingan yang selesai dan tidak selesai itu lebih banyak yang tidak selesai. Itu dalam pembuatannya mereka belum jadi, tapi saya bilang sebisa mungkin besok harus jadi semua gitu. Nah itu juga hambatannya Bu Munifa. Jadi klinometer itu terbuat dari busur derajat, kemudian ada sedotan kecil dan ada pemberat sedemikian hingga nanti kita itu bisa mengeker Bu Munifa. Kita arahkan busur itu pada pucuk tiang, dan kita akan mendapatkan beberapa sudut yang dibentuk, namanya sudut elevasi. Wah, iya luar biasa sekali Bu ya. Kalau Iya. saya
membayangkan besok itu supervisi akademiknya pasti sangat menarik dan menyenangkan ya, sepertinya. Amin. Oke, luar biasa sekali Bu. Sudah ada pandangan dan cara sedemikian rupa dan sedetail mungkin dalam penggunaan media pembelajaran. Dan di sini saya juga melihat ternyata dalam proses produknya itu juga sudah dapat Ibu ya. Itu luar biasa sekali Bu. Boleh dijelaskan enggak Bu? Ini terkait dengan pandangan dan cara sedemikian rupa dan sedetail mungkin tadi dalam penggunaan media pembelajarannya Bu, seperti apa? Ya seperti tadi Bu Munifa, jadi penggunaannya kilometer tadi itu kita sebenarnya tinggal, kalau ini alat peraganya bagus ya, punya anak-anak misalkan tingkat detailnya itu tinggi, tingkat detailnya tinggi, itu sebenarnya tinggal membawa mereka ke lapangan, kemudian mengatur jarak antara tiang dengan mereka sendiri, kemudian dari titik itu kilometernya diarahkan ke tempat puncak untuk tiang benderanya. Nah itu di kilometer nanti akan terbentuk sudut, namanya sudut elevasi Munifa. Dari sudut itu kita bisa menggunakan konsep trigonometri, yaitu perbandingan tangan. Ini sudah saya jelaskan ke anak-anak. Kemudian dari perbandingan itu kita akan mengetahui berapa tinggi dari tiang bendera tanpa harus mengukur secara langsung. Karena memang tujuan saya mereka bisa memanfaatkan dan mereka punya motivasi untuk apa belajar trigonometri kan gitu. Ya. Wah, ini kayaknya sangat luar biasa sekali Bu. Saya kalau bisa melihat besok, saya akan pasti tidak akan melewati pembelajaran yang akan Ibu Kiki terapkan terhadap supervisi akademik besok ini Bu. Bu, terkait percakapan hari ini, saya masih melihat ada perangkat pembelajaran yang masih harus dipersiapkan ya Bu. Apa saja Bu yang masih perlu dipersiapkan oleh Bu Kiki untuk kegiatan besok? Ya sebenarnya Bu Munifa, kalau secara detailnya, secara teknisnya Bu Munifa ya, maksudnya secara perencanaan itu saya sudah berusaha sedemikian mungkin untuk membuat lengkap. RPT sudah, kemudian video sudah, kemudian termasuk media juga, buku. Tapi ya tetap saya itu masih ragu. Jadi keraguan saya itu bukan pada persiapan saya, tapi bagaimana persiapan mereka besok. Waktu kita belajar itu tadi yang seperti saya jelaskan, itu di akhir, sudah siang, kondisi anak-anak sudah mulai low back, kemudian harus di lapangan berkelompok. Nah ini yang menjadi menjadi tantangan ya, menjadi tantangan Munifa itu gimana gitu ya besok itu. Semoga bisa, semoga berhasil semenyenangkan apapun, tapi kalau mereka motivasinya rendah dan kondisi fisik sudah mulai melemah, kita kan tahu sendiri anak kita itu akan sangat sulit membawa mereka kembali untuk fokus ke dalam pembelajaran itu Munifa. Tantangan yang memang harus kita hadapi dan kita harus lalui. Bu, kira-kira bisa enggak ya Bu? Pasti bisa Bu, pasti. Nah untuk hal ini Bu, Ibu Kiki apa yang akan disiapkan oleh Bu Kiki untuk menghadapi tantangan gitu Bu untuk ya. anak-anak yang memang pembelajarannya ini ada di akhir, jam-jam rawan untuk ngantuk. Seharusnya matematika itu ada di awal ya Bu, karena masih fresh. Tapi karena memang sudah terjadwal di akhir, ini persiapannya seperti apa Bu besok? Ya, saya hanya bisa berencana ya Bu Munifa. Jadi cuma ya itu, saya kok keyakinan saya ini kok 50-50 gitu ya. Tapi semoga saja tidak terjadi. Tapi kalau misalkan itu terjadi, saya akan sepertinya saya akan memanfaatkan ketua kelas dan ketua kelompok ya Bu Munifa. Jadi mungkin yang saya pegang nanti ketua kelompoknya, bagaimana cara mereka nanti mengkoordinir anggotanya. Ya saya sebenarnya belajar menghindari pemberian hadiah Bu Munifa, tapi kalau sudah terpaksa kan tidak apa-apa ya. Jadi saya rencana gini, nanti motivasi. Iya, ketua kelompok nanti tolong dituliskan anggota-anggota yang aktif dan tidak.
Nah, nanti silakan memberi nilai pada anggotamu, dan yang berhak menilaimu tetap Bu Kiki. Bagi nanti anggota-anggotanya yang bagus dan mau mengikuti, akan ada bonus untuk ketua kelompoknya. Begitu rencana saya Bu Pak. Boleh ya? Ya boleh, nggak apa-apa Bu. Itu kan. Tapi kan bukan positif, bukan disiplin positif tapi itu Nah, namanya. itu juga termasuk motivasi. Motivasi, iya, boleh ya Bu ya. Motivasinya dengan pemberian hadiah nggak apa-apa lah. Berupa hadiah poin Ya. plus itu sudah hadiah bagi Iya. mereka Bu Munifa, Iya. kalau di matematika itu. Iya. Ya, keren-keren sekali Bu. Mm. Bu, untuk rencana besok ini siapa yang akan membantu Bu Kiki? Ada nggak Bu yang sekiranya bisa proses pembelajarannya bisa berjalan dengan baik dan lancar? Kalau secara eksternal sepertinya saya sudah, maksudnya begini Bu Pak, kalau melibatkan pihak luar sepertinya sudah tidak. Maksudnya ini kan hanya masalah saya dengan anak-anak terkait pembelajaran. Jadi sebenarnya yang ingin saya minta bantuan ya mereka sendiri. Komitmen kelas 10 ini kebetulan 10C mereka komitmen kelas 10C, terutama untuk itu tadi ketua kelompok dan ketua kelasnya. Jadi saya minta bantuan mereka seperti itu. Otomatis anak-anak sendiri yang akan membantu Bu Kiki. Betul. Karena dari mereka untuk Mereka sendiri. Ya, Betul sekali siap, Bu Bu. Nifa. Bu Kiki, ini rencananya kapan Bu akan direalisasikan supervisi akademiknya Bu? Sesuai planningnya kan besok. Semoga besok benar-benar bisa terlaksana ya Bu Nifa, jam ke-9 sampai ke-11. Amin. Jadi jam berapa itu? Jam 1:04 sampai jam 3:04 ya Bu Nifa. Ya, saya harap seperti itu Bu, karena ada pepatah yang mengatakan kalau menunda-nunda pekerjaan menambah penderitaan. Betul sekali. Jadi cukup hari ini kucing kita Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Alhamdulillah. Semoga apa yang diharapkan oleh Bu Kiki berjalan dengan lancar, Amin. prosesnya juga tidak ada hambatan ataupun rintangan. Terima Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kembali Bu Munifa. Ya. Dengan seperti ini kan tadi saya sempat agak down itu, duh, bisa enggak ya besok jam terakhir gitu ya. Cuma setelah dipikir, kemudian setelah ngobrol sama Bu Munifa, oh iya, pakai motivasi seperti itu untuk ketua-ketua kelompok kan bisa gitu. Ya. Terima kasih banyak ya Bu Ya, itu Munifa. juga merupakan Ya. strategi untuk kita ya, Bu. Betul, Pinter-pinter betul. kita untuk mengakali meskipun ada tantangan ataupun hambatan yang akan menghalangi kita untuk proses pembelajarannya Betul. sekiranya mencapai tujuan pembelajaran dengan baik dan benar. Siap, Terima siap, kasih siap. Bu Kiki atas Sama-sama waktunya. Bu Munifa. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.